Ayak 200 gram tepung terigu, saya pakai tepung terigu berprotein sedang. 20 gram tepung maizena. 1 saset susu bubuk. Diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya, berada di bawah judul. Campur rata semua bahannya, kemudian sisihkan terlebih dahulu. ...180 gram gula pasir, 6 butir telur, setengah sendok teh vanila cair, bisa diganti dengan vanili bubuk, 1 sendok teh SP. Mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Seperti ini ya kira-kira hasil adonannya. Tambahkan secara bertahap campuran tepung terigunya tadi sampai di mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah saja. Setelah semua tepungnya dimasukkan, mixer tepung dan adonan sampai tercampur rata saja. Tidak perlu terlalu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya itu tidak bantat. Satu saset susu kental manis putih, mixer lagi menggunakan kecepatan yang rendah saja sampai susu tercampur rata saja dengan adonannya. Ambil sedikit adonan, masukkan ke dalam 200 gram margarin yang sudah dicairkan. Margarin dalam keadaan hangat kuku ya. Jangan masukkan adonan ke dalam margarin cair yang masih panas, bisa menyebabkan bolunya padat. Aduk adonan dengan margarin sampai tercampur rata. Ini nanti untuk memudahkan saat mencampurkan ke adonan yang banyak ya, agar biar tercampur dengan rata dan tidak ada margarin yang mengendap di bawah adonan, karena itu juga bisa menyebabkan bolunya menjadi gagal. Dengan bantuan spatula, aduk balik perlahan adonannya sampai semua cairan tercampur rata dengan adonan dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonannya. Sebelum dimasukkan ke dalam loyang, adonan tadi sudah saya ambil sedikit ya. Satu bagian saya kasih pewarna merah dan satu bagian lagi saya beri pewarna hijau. Loyang saya pakai diameter 22 cm, tinggi 9 cm. Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan bahan olesan yaitu Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok minyak goreng. Diaduk rata lalu dibuat untuk olesannya. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya.
Dengan bantuan sendok saya kasih motif untuk adonan bolunya ya. Untuk motif dikreasikan saja dengan selera masing-masing ya untuk bentuknya. Saya coret-coret menggunakan tusuk sate seperti ini. Oven sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu menggunakan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 15 menit. Panggang adonan selama kurang lebih 40 menit. Tentunya juga disesuaikan dengan karakter oven masing-masing. Jika ada lubang angin bagian atas oven atau bagian belakang, maka di awal ditutup saja ya. Sesaat menjelang matang kurang lebih 5 menit tadi saya pindah ke rak bagian atasnya ya, itu untuk mematangkan bolu bagian atas. Jika ada lubang angin tentunya dibuka, itu untuk api atas. Alhamdulillah ya, bolunya sudah terlihat montok penuh loyang. Tes dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Goyang-goyangkan perlahan loyangnya untuk memudahkan mengeluarkan bolu dari loyangnya. Masya Allah, hasilnya mulus, tinggi, juga menul-menul. Biarkan dingin terlebih dahulu, kemudian balik bolunya. Potong bolu sesuai dengan selera. Alhamdulillah, saat dipotong sudah terlihat bolunya lembut. Pori-pori bolunya sudah terlihat sangat halus. Terlihat sekali ya jika bolunya itu sangat lembut. Semoga bermanfaat, selamat mencoba, dan semoga berhasil. Terima kasih.